wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM B119322, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi hukum adat, yaitu tentang hukum adat perkawinan, hukum adat waris, dan hukum tanah adat. Ayo saksikan videonya. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut hukum adat, perkawinan adalah urusan individu, urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat maupun urusan derajat satu sama lain yang hubungannya sangat berbeda-beda. Menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Perkawinan ada 3 macam, yaitu perkawinan secara patrilineal, 2. Perkawinan secara matrilineal, 3. Perkawinan secara parental. Sistem perkawinan di Indonesia juga ada 3 macam, yaitu 1. Sistem endogami, 2. Sistem eksogami, 3. Sistem eleukterogami. Harta perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Menurut konsep hukum adat, harta perkawinan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Harta bersama, 2. Harta bawaan, 3. Harta pusaka. Perkawinan juga memiliki bentuk-bentuk, yaitu bentuk perkawinan jujur, bentuk perkawinan semendo, dan bentuk perkawinan bebas. Dalam perkawinan, ada juga yang dapat mencegahnya. Siapa saja itu? 1. Para keluarga, 2. Saudara, 3. Wali nikah, 4. Pejabat yang ditunjuk. Tidak selalu pernikahan itu sah, ada juga yang dilarang. Apa saja itu? 1. Nikah mut'ah, yaitu tujuannya untuk sementara, bukan untuk selamanya. 2. Nikah muhalil, yaitu yang telah kena talak 3 kali. 3. Nikah tafwid, tidak membayar mahar. 4. Nikah syikfar, yaitu mereka yang bertukar pasangan. Hakikat perkawinan: 1. Mengatur dan mengesahkan hubungan seks. 2. Memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup. 3. Memenuhi kebutuhan akan harta. 4. Pemeliharaan hubungan baik antara kelompok kerabat. Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada pewaris. Pengertian pewaris: pewaris adalah seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup. Waris adalah orang yang mendapat harta warisan, sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak mendapat harta warisan. Pewarisan adalah proses penerimaan harta warisan dari si pewaris ke penerima warisan. Sistem pewarisan hukum: ada beberapa sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu 1. Sistem keturunan. Secara teoritis, sistem keturunan ini dapat dibedakan dalam 3 corak. A. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapa. B. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu. C. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua. 2. Sistem individual, merupakan jenis pembagian warisan berdasarkan bagiannya masing-masing. Umumnya, banyak diterapkan pada masyarakat suku Jawa. 3. Sistem kolektif, merupakan sistem pembagian warisan di mana kepemilikannya masing-masing ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak menerima warisan. 4. Sistem mayorat, merupakan sistem pembagian warisan yang diberikan kepada anak tertua yang bertugas memimpin keluarga. Contohnya pada masyarakat Lampung dan Bali.
Prinsip hukum waris adat. Prinsip umum. 1. Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara ke atas atau ke samping. Artinya, yang menjadi ahli waris ialah anak pertama dari keturunan mereka. 2. Menurut hukum adat, tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi antara para ahli waris ketika si pewaris meninggal dunia. 3. Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat. Artinya, anak seorang ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak dari yang meninggal tadi. 4. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak atau adopsi, di mana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri. Hukum tanah adat diatur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam jenis-jenis hak ulayat. A. Tanah ulayat nagari. B. Tanah ulayat suku. C. Tanah ulayat kaum. D. Tanah ulayat rajo. Pemanfaatan tanah ulayat juga diatur dalam Perda. Pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan oleh anggota masyarakat adat itu sendiri untuk kepentingan umum, dimanfaatkan untuk kepentingan badan hukum dan perorangan, serta bisa juga dimanfaatkan oleh investor. Jadi, pengelolaan tanah ulayat dilakukan oleh pemimpin adat atau kepala adat dan pemanfaatannya diperuntukkan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar. Oke, sekian dari saya. Kalau ada salah kata dan penyebutan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.